Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita lanjutkan ini pertemuan di bab kana sudah sampai keempat ya. Mudahan bisa selesai dan bisa pindah ke pembahasan inna nih setelah ini. Memang banyak ya karena saudara-saudara kana ini banyak juga. Oh, Ya, ada di Mas Dwi enggak? Oke, lanjut ya. Halo, tes. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Putus ya tadi ya? Hilang-hilang. putus-putus suara tadi, Ustaz. Oh, suaranya putus-putus. Tapi sekarang udah nggak? Udah, Ustaz. Enggak. Oh iya benar, coba Anda ganti dulu kayaknya. Internet ini. Tapi sekarang udah enggak kan ya? Masih. Masih, Ustaz. Ya, nah ganti dulu bentar. Halo, assalamualaikum. Sekarang udah dengeran? Ya. Oke. Kita mulai kemarin terakhir di poin 1 ya. Jadi tentang aksamu kada wa akhwatiha, yaitu jenis-jenis kada dan saudara-saudaranya. Itu kan ada 3, ada yang af'alul muqarabah yang bermakna dekat ya, atau hampir, biasanya hampir-hampir diterjemahkan. Kemudian af'alul roja, maknanya semoga gitu ya, harapan. Af'alul syuru yang maknanya mulai. Nah, kemarin wa yushtaratu fi khabari hadhil af'al an yakuna jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari'un. Nah, jadi dipersyaratkan bagi khobar-khobar dari kada dan saudara-saudaranya ini itu harus jumlah fi'liyah dan fi'ilnya itu mudhari'. Ya, fi'ilnya itu mudhari'. Ada sih yang fi'il madi cuman jarang. Contohnya juga nggak ada di Al-Quran, adanya di hadis. Dan itu makna dari bait Alfiyah kemarin ya. Qala Ibnu Malik kakana kada wa asa wa lakin nadar ghairu mudhari'in li hadaini khobar. Jadi kada dan asa itu seperti kana dari sisi amal. Jadi dia merofakan isim dan dia memansubkan khobar. Kan tetapi khobarnya itu ya seringnya kan jumlah filiyah dan sedikit yang bukan mudhari ya, dan sedikit yang bukan mudhari. Jadi yang seringnya itu jumlah filiyahnya itu fiilnya fiil mudhari. Nah, kemarin kita udah bahas af'alul muqarabah, yaitu kemarin ya menunjukkan makna dekat. Dan untuk af'alul muqarabah kemarin contohnya kan ya kanul barqu yakhtafu. Kalau ausyak, kalau waktu an, ini ada an kan di sini ya. Si sebelum khobarnya itu ada an. Kariba juga karibas sabahu an yanbalija. Wa hadhil af'al yajuzu an yakuna khabaruha makrunan bi an.
Jadi memang khobarnya itu boleh ya dikasih an. Jadi kalau kada ini kan contohnya contoh yang nggak dikasih an ya. Yakadul barku yakhtofu langsung. Jumlah fi'liyahnya khobarnya ini kan. Tapi kalau ausyaka ini kebetulan contohnya pakai an karena boleh. Ya juzu an yakuna khobaruha makrunan bi an. Jadi disisipi an si khobarnya. Ya, khobar ausyaka atau khobar karibanya ada annya di sini. Ya. Dan au ghairu ya makrunin biha atau juga boleh nggak pakai an kayak yang tadi ya. Ya kadul barku yakhtofu langsung. Nah, itu kita baru bahas af'alul muqarabah. Nah, sekarang poin kedua nih. Silakan Mas Dwi. Kita bahas yang af'alul roja gimana perinciannya. Wa af'alul roja'u Rojai. ya. Wa af'alul roja'i hiya ma tadalla ala Pak dulu. ma tadullu ala roja'i wa qawai. Ustaz ya? Nah, ini sebenarnya lebih tepat nih, kemarin juga salah ya bacanya. Jadi ini wa-nya bukan dan ya. Mungkin Pak Win nih kemarin membaca wa ya kita ya. Yang benar ini wuku. Jadi mudhof ilaih ala qurbi wuku'il khobar gitu. Menunjukkan atas dekatnya si khobar itu terjadi gitu ya. Terjadinya khobar. Wuku ini wuku terjadi, bukan wa kemudian isim, enggak. Jadi memang satu paket. Ini juga sama mata dulu ala roja iwuku il khobar gitu ya. Menunjukkan atas harapan terjadinya khobar gitu kan. Wuku jadinya itu. Wuku'il khobari. Nahu asallahu an ya'ti Ya, bil dia an ya'tiya bil fathi. Haro al-maridu an yasfiya. Ikhlau lako. Ikhlau lako. Ikhlaulako al-kaslanu an yajtahida. Satu lagi. Wahadhil af'alu an tarna isati. Tarina khobaruha bi'an. Nah, jadi kalau yang af'al muqarabah itu boleh pakai an, khobarnya boleh enggak, gitu kan? Kalau af'al roja, kalau lihat di sini dia tuh khobarnya selalu diawali an gitu ya. Tapi sama, mau muqarabah mau yang roja, si khobarnya itu tetap jumlah fi'liyah nih ya. Tuh ya'ti, yashfi, yajtahid ya. Ya gitu. Jadi af'alul roja adalah yang menunjukkan ala roja'i wuku'il khobar, atas harapan terjadinya khobar tersebut ya. Contohnya asallah, semoga Allah datang dengan kemenangan gitu kan. Maksudnya membawa kemenangan. Asallahu an ya'tiya bil fathi gitu kan. Jadi mengharap ya wuku'il khobar, terjadinya ya'ti bil fath ini ya, semoga Allah memberikan kemenangan gitu kan, terjemah bebas ya. Jadi isim asanya Allah, khobar asanya ini ya'ti, jumlah fi'liyah. Haral maridu an nashfiya ya, orang sakit itu berharap agar sembuh gitu kan. Berarti kan isim haronya al maridu, khobar haronya yashfi ya, jumlah fi'liyah, dan fi'il mudhari, semuanya fi'il mudhari. Tapi memang untuk af'al roja ini ada an-annya ya, pakai an ya. Ikhlaula qal kaslanu, si pemalas itu ya bersungguh-sungguh ya kan. Semoga Pak,
orang yang si pemalas itu bersungguh-sungguh. Ya, jadi kan sama ya, asa haro ikhlaulaqa itu maknanya bisa diterjemahkan semoga. Nah, isim ikhlaulaqa al-kaslanu, khobar ikhlaulaqa jumlah fi'liyah ijtahida ini ya. Wa hadhil af'alu, dan fi'il-fi'il asa haro ikhlaulaqa ini af'alur roja an yaktarina khobaruha bi an. Jadi khobarnya itu ya selalu gitu ya bersanding dengan an. Ya, jadi ada an-nya. Kalau tadi af'alul muqarrabah yajuz an yakuna khabaruha maqrunan bi an, bisa ada an, bisa juga boleh enggak gitu ya. Kalau af'alur roja itu pakai an rata-rata ya. Lanjut Pak Win, yang ketiga. Af'alul syuru'i hiya ma tadulu ala syuru'i fil amali. Nahu ansya'a khalilu yakhtabu. Khalilun ya. Khalilun yakhtabu. Yakhtubu. Oh, yakhtubu. No, yakhtubu. Berceramah saja. Ya, khutbah. Summa akhadhu yaqra'un Qra'una. watafiqo yahsifani min waraqal jannah. Nah, barakallahu fiik. Nah, yang ketiga af'alus syuru' itu yang menunjukkan atas permulaan satu amalan. Jadi kan terjemahnya itu apa aja tadi, fiilnya banyak ya. Ansya'a ala qatafiqa akhoda. Akhoda ini bukan mengambil tapi mulai. Bada asyara ja'ala ini ya bukan menjadikan tapi memulai ya. Habba ini artinya syuru, artinya memulai. Ya, jadi bedakan dengan fiil tam yang lain. Ini fiil nakis ya, saudaranya kada. Jadi menunjukkan ala syuru'i fil amal, menunjukkan atas permulaan satu perbuatan. Ansya'a khalilun yaktubu, berarti Khalil memulai ceramah gitu kan. Khalil mulai ceramah. Jadi isim ansya'a Khalil, khobar ansya'a yaktubu, jumlah fi'liyah, fi'ilnya fi'il mudhari'. Tsumma akhadhu yaqra'una, kemudian dia memulai membaca gitu kan. Ini kalau akhadunya dibuang jadi hum ya. Summa hum yaqra'una, kemasukan akhoda jadi akhadu gitu kan. Akhoda tambah hum jadi akhadu ya. Mana isim akhodanya? Isim akhodanya domir hum ya, domir hum. Khobar akhodanya jumlah fi'liyah yaqra'una gitu kan, fi'il mudhari' ini. Ya, jadi kemudian mereka membaca gitu kan, kemudian mereka mulai membaca. Kemudian waktu fiqo yakhsifani min waraqil jannah, surat Al-A'raf nih ya, catat ya. Surat Al-A'raf ayat 22, kemudian di surat Toha juga ada, surat Toha ayat 121 ya. Tentang ini ya, Nabi Adam ya. Kalau di surat Al-A'raf ayat 22, falamma dzaqash syajarah ya. Jadi kalau ini ya, nah share nih. Nah, udah kelihatan kan ya ini ya. Jadi ada dua nih, yakhsifani falamma dzaqash syajarah ya. Ini bacanya juga, dan ketika keduanya mendekati apa namanya ya mendekati pohon ya. Ini kan dua orang nih, daku ya, apa Adam sama Hawa ya. Dan ini juga bacanya kalau di ilmu tajwid harus dinaber ya, harus dinaber, jadi sedikit dihentak ya. Falamma dzaqash syajara. Jadi supaya ngebedain ini tuh ada domir huma apa domir huwa aja gitu kan. Karena kan kalau bacanya nggak ada alif kan, ini alif tasniyah ya.
bacanya kan sama aja kalau misalnya nggak dinaber. Za qasyajaro. Ya, kalau ada alifnya juga bacanya gitu. Za qasyajaro gitu kan. Jadi kudu dibedain kalau yang ada alif tasniyah itu dinaber, rada dihentak. Nah, kemudian wa taufiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah. Dan keduanya gitu kan, mulai gitu kan. Tuh kan mulai keduanya yakhsifani alaihima min warakil jannah. Jadi mulai menutupi pakai daun-daun surga ya auratnya ya, aurat. Jadi taufiqo ini mulai artinya. Di sini juga sama fa'akala minha wa fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Jadi sama. Artinya mulai. Jadi balik lagi ke PDF berarti isim tafiqonya domir mustatir takdiruhu huma ya. Kemudian khobar tafiqonya jumlah fi'liyah yaitu yakhsifani ini fi'il mudhari dia kan. Ya, lanjut. Sekarang Mas Doi. Wa yastarotu ya. Ustaz. Majhul yushtaratu. Oh, Dipersyaratkan. wa yastarotu fi khobarin kada wa akhawatuha ma yali al-ula Ustaz. Syarat al-awal boleh. Al-awal Boleh. an yakuna fi'lan Ustaz. Betul. Khabar yakun. Ya, an yakuna fi'lan mudhari'an maktarinan Muktarinan. muktarinan bi'an au ghairi makruh Goiro. Au goiro makrunin. au ghaira makrunin biha nahu asa rabbukum an yarhamkuma Yarhamakum. yarhama an yarhamakum Lanjut. yakadul barku tofu absarahum. Nah, jadi dipersyaratkan di dalam khabar kada dan saudara-saudaranya mayali. Sebenarnya udah dibahas ya. Ini dipertegas saja bahwa kalau di kada dan saudara-saudaranya itu yang beda dengan kana itu sebenarnya khobarnya gitu ya. Jadi dia meskipun amalnya sama-sama tadi ya, beramal seperti kana, merofakan isim, memansubkan khobar, cuman memang bedanya itu di khobarnya. Dan di kada itu dipersyaratkan an yakuna atau si khobarnya itu an yakuna fi'lan, maksudnya an yakuna khobaruha fi'lan mudhari'an gitu kan. Jadi syarat pertama adalah khobarnya itu fi'il mudhari', maksudnya jumlah fi'liyah, muqtarinan bi'an au ghairu makrunin biha ya. Jadi dipersyaratkan dipakaian khobarnya itu atau enggak pakaian ya si fi'il mudhari'nya ya. Contoh yang pakaian asa rabbukum an yarhamakum itu pakaian ya kan. Jadi isim asanya rabbu ya, khobar asanya jumlah fi'liyah yarhamakum itu kan. Nah, jadi adaannya ya, muqtarinan bi'an. Kalau yang contoh ghairu makrunin biha yang nggak pakai an ya kadul barku yakhtofu langsung nggak pakai ya kadul barku an yakhtofa gitu nggak. Jadi ya kadul barku yakhtofu absarahum. Ya, jadi ada dua ya, ada dua pilihan sebenarnya. Cuman tadi kalau dari pembahasan sebelumnya, kalau af'alul muqarabah boleh pakai boleh enggak. Kalau yang af'alur roja pakai ya an semua.
Kalau af'alus syuru, nah ini af'alus syuru enggak ya, af'alus syuru enggak. Coba nanti kita lihat lagi di syarah alfiyah ya, gimana tuh apa namanya an itu di af'alus syuru nih boleh apa enggak gitu ya. Tapi di sini memang ada dua pilihan ya, ada dua pilihan. Yang nggak pakai pun sebenarnya kalau kayak af'alul muqarrabah tadi boleh ya, boleh pakai boleh enggak. Cuman kalau yang af'alu roja, pertanyaannya boleh nggak pakai gitu ya. Boleh nggak pakai an. Karena contohnya ini pakai an semua. Nanti kita coba konfirmasi lagi, lihat di Jami'ud Durus atau Syarah Alfiyah ya. Jami'ud Durus lengkap sini sebenarnya nyingkat. Cuma nanti kita lihat. Nah, makanya di sini poinnya adalah yang penting fi'il mudhari gitu ya, yang harus di apa khobar kada dan saudara-saudaranya itu ada fi'il mudhari. Ya, mau adaan atau tidak ya. Meskipun ini juga sedikit kurang pas karena pas Anda baca di Syarah Alfiyah ya, itu ada sih yang fi'il madi, cuman bener-bener dikit jadi dianggap nggak ada gitu. Contohnya ada sebenarnya di hadis Bukhari ya. Lanjut dulu nomor 2. Pak Win. Nah, Ustaz. Sana an yakuna mutaakhiran anha nahu asallahu an yatuba alaihim yakadu apa nih Sanabarkihi. Al-Quran itu. Yakadu sanabarkihi yadhabu bil absori. Paham. Ya, barakallahu fiik. Nah, syarat kedua ya, maksudnya yang terakhir itu adalah si khobarnya itu mutaakhiron, harus dibelakangin. Jadi nggak ada istilahnya di kada dan saudara-saudaranya khobarnya tuh muqaddam, itu nggak ada. Jadi memang khobarnya udah di belakang ya, khobar muakhir aja gitu ya. Jadi an yakuna mutaakhiran anha. Jadi si khobarnya itu karena kan khobarnya jumlah fi'liyah kan. Khobar itu kan jumlah fi'liyah, harus di belakang ya. Asallahu an yatuba alaihim. Jadi nggak bisa asa an yatuba alaihim Allahu, nggak bisa gitu ya. Atau misalnya yakadul barku yakhtofu jadi yakadu yakhtofu al barku, jadi aneh kan. Kalau khobarnya di kedepanin itu jadi aneh kan. Jadi yakadu atau kada dan saudara-saudaranya fi'il nakis ya. Kemudian atau ada jumlah fi'liyah setelahnya kan, jadi nggak bagus ya. Karena nggak, harusnya kan isim. Kenapa? Kenapa, Pak? Nang lagi tak? Ah? Lancar? Oh, udah ada. Oh, putus tadi ya? Di Ana sih enggak, Pak Min. Gantian. Ya. Jadi jelas Pak Win, suaranya Pak Win? Nah, Ustaz, sekarang jelas. Hilang lagi. Ya. Nah, jadi apa namanya si khobarnya ya, khobarnya itu harus di belakang ya. Khobar itu harus di belakang karena khobarnya jumlah fi'liyah. Jadi nggak ada ceritanya khobar kada dan saudara-saudaranya itu dia muqaddam ya. Jadi karena nanti jadi aneh kan, ya kadu atau kada dan saudara-saudaranya kan fi'il ya, fi'il nakis. Nah, kemudian nanti kalau setelahnya langsung jumlah fi'liyah, jadi kan aneh, ya kadu yakhtofu albarku gitu kan. Asa an yatuba alaihim Allah gitu kan, aneh jadinya. Nah, contoh yang asallahu an yatuba alaihim, semoga Allah mengampuni mereka. Kalau contoh yang apa namanya? Yang ini di Al-Qur'an ya. Di surat An-Nur ya, ayat 43 ya, surat An-Nur ayat 43. Jadi yakadu sama. Jadi yakadu, ada yang yakadul barku. Nah, petir. Tapi kalau ini ditambahin sana ya. Sana itu kilauan ya, kilauan kalau terjemahnya di sini.
Mana ininya ya? Bentar. Nah ini. Sana. Udah kelihatan? Mana share? Surat apa, Ustaz? Nah ini. Udah, Udah kelihatan kan? Udah, Ustaz. Nah, An-Nur ya, An-Nur 43 ya. Sana barkihi nih. Ya kadu sana barkihi yadhabu bil absor gitu. Mirip sih kayak yang tadi ya kadul barku yakhtafu absarahum. Ya. Jadi An-Nur ayat 43. Asli. Jadi hampir-hampir gitu kan kilauan. Bark ini kan kilat gitu kan. Apa bark itu bisa kadang terjemahnya petir juga sih kalau di kamus tuh apa coba? Ya kilat sebenarnya. Nah, kesana barkihi ya mudah ilaihi ya kadu sana barkihi ya jadi si sana barkihnya ini isim yakadu khobar yakadunya yadhabu ya yadhabu ini pergi atau menghilangkan bil absor ya masih ingat kan nih pelajaran apa namanya fi'il muta'addi itu kan kalau zahaba kan pergi tapi kalau zahabanya pakai bi jadi kan seperti adhaba itu kan memergikan masih ingat ya di Muyasar itu ya kan Menghilangkan jadi. jadinya memergikan menghilangkan gitu kan jadi apa tadinya yadhabu itu fi'il lazim ketika pakai ba ya kan di Muyasar 1 tuh di bab maf'ul bih jadi mutaaddi ya, jadi absor ini maf'ul bih majrurun lafdhon memang secara lafaz dia majrur tapi mansubun mahallan secara posisi dia mansub sebagai maf'ul bih ya. Karena ada bi kan gitu jadi adhabu bi itu sama kayak adhaba gitu menghilangkan. Jadi kalau di ayat yang lain ya yang nggak ada sananya yakadul barku yakhtofu fil mutaaddi langsung absorohu mansub ya si absornya itu mansub langsung. Kalau di sini kan majrur mau nggak mau karena ada ba ya kan. Tapi dia sebenarnya secara posisi nasab ya dia ini apa secara mana juga kan objek kan apa yang dihilangkan penglihatan gitu. Kadang gitu-gitu harus diulang biar jeli. Ya Bubi ya. Ya, selesai ada pertanyaan sampai sini? Akan. Anak-anak kemarin kan nggak ikut Ustaz, yang itu. Jadi ada 3 intinya, kada. Ada 3 yang ada. Artinya sendiri apa Ustaz? Kada Ustaz. Kada usyaka kariba hampir dekat. Hampir Ustaz. Nyaris hampir gitu. Nggak benar-benar terjadi ya. Menunjukkan ini aja dekatnya tadi kan. Tadulu ala ya kurbi wuqu'il khobar ya dekatnya kejadian khobar jadi belum terjadi sih sebenarnya akan ya. Hampir nyaris dekat gitu terjemahan ini cuma ada di Muyasar 3 Ustaz ya kada dan akhwati iya besar 3 di mulakhos ya yang jelas dia nggak kenapa nggak dimunculin dia karena ribet ini sih sebenarnya dia kalau di Anda share juga kan ya di grup tuh ya screenshot bukunya itu ya jadi kada dan sadar-sadarnya itu sebenarnya dimulhak istilahnya itu dimiripin sama kana sebenarnya cukup kana gitu ya kana jadi kayak basisnya kana sebenarnya karena kan secara amal sama cuman kalau langsung di istilahnya didistribusikan di Muyassar 1 akan bingung nih kayak gini kan maksudnya karena banyak syarat kan jadi khobarnya tuh harus jumlah fi'liyah nanti ada an apa enggak gitu kan jadi tapi secara konsep sama gitu kan jadi seperti kana makanya dimulhak gitu, istilahnya tuh dimiripkan jadi dimiripkan itu sehingga jadi bab baru jadi bukan jadi kada sampai semua ini nih si yang berapa nih banyak ini itu bukan saudara-saudaranya kana ya tidak disamakan
tidak dianggap seperti saudara-saudaranya kana, tapi memang terkategori yang satu kategori yang baru gitu. Jadi kada dan saudara-saudaranya gitu. Ya, jadi apa namanya, karena yaitu ada keunikan sendiri gitu. Tapi memang secara konsep dasarnya dimiripkan gitu ya, dibuat mirip konsepnya dengan kana ya sebenarnya. Istilahnya tuh mulhak ya, mulhak bikana. Mulhak itu, istilah mulhak tuh ada kayak di musanna ya. Kayak isi musanna itu tahu kayak muslimani gitu-gitu kan, yang tambahin alif sama nun. Tapi kalau kita tanya misalnya lafaz isnani, lafaz isnani dua ya, tahu ya, dua isnani itu kalau ditanya dia isim apa? Isim mufrad, isim musanna apa isim jamak? Isnani. Isim mufrad. Mufrad dua kok mana ya? Kok mufrad? Isimnya kan Ustaz? Hah? Iya, katanya nih lafaz isnani itu kalau anda tanya nih, dia kategori isim mufrad, isim musanna apa isim jamak? Coba Pak Win, apa Mas Dwi? Harusnya mufrad Ustaz. Kayak anak yang bilang-bilangan itu kan mufrad semua Ustaz. Ya enggak, ya satu, dua. Kalau lebih dari 3 jamak gitu, sama konsepnya. Oh gitu Ustaz. Nah, jadi apa kalau kayak gitu? Berarti isnani. Nah, kalau dibilang musannad, timbul pertanyaan, mufradnya apa? Gitu. Nah, gitu. Jadi kalau muslimani ya, itu kalau ditanya mufrad tahu muslimun gitu kan. Nah, makanya nggak di buku-buku nahu tuh nggak dibilang ismani itu musanna, tapi mulhak bil musanna gitu. Diikutkan saja gitu dalam kelompok isim musanna. Karena sebenarnya kalau realnya isim musanna itu adalah ya di antara syaratnya itu harus punya bentuk mufradnya gitu. Kayak gitu. Nah, ini ya jadi istilah mulhak tuh gitu. Itu diikutin aja lah gitu. Ini juga sama sebenarnya. Kada dasar-dasarnya itu mulhak diilhakan dengan kana sebenarnya. Pembahasannya gitu ya. Cuman baru dimunculkan di level-level menengah ya, dan seterusnya gitu, nggak di awal-awal. Kurang lebih gitu. Insyaallah masih ada waktu, kayaknya ini next aja nih, satu lagi sebenarnya 2 halaman lagi, cuman sedikit beda. Kita lihat aja di ini ya, kita syarah ini aja, apa namanya, si Ibnu Malik di belakang ini di awal-awal ya. Qala Ibnu Malik kakana kada wa asalakin nadar ghairu mudhari'in li hadaini khobar. Karena udah baca pembahasannya, insyaallah akan nyambung nih kalau kita baca syarah dari matan ini ya, matan alfiyah ini ya, di apa namanya, Dalilus Salik ya. Nah ini bait itu bait ke bait ke 164 ya. Nah ini tuh halaman, jadi jilid 1 ya, syarah alfiyah Dalilus Salik ya. Syekh Abdullah Fauzan, jilid 1 halaman 227 ya, di bab af'alul muqarabah ya. Jadi bait tadi itu bait alfiyah ke 164 ya. Kakana kada wa asalakin nadar ghairu mudhari'in li hadaini khobar ya. Jadi ini kita ulang sedikit. Kadang kalau Muyasar itu terlalu apa, summary banget gitu ya. Kalau ini kan ada kata-katanya gitu ya. Hadzal qismu tsani, ya ini pembagian kedua, minal af'alin nasikhah. Nah, jadi sebenarnya kana, kada itu kalau kategori besarnya itu namanya fiil nasikh ya. Jadi fiil nasikh itu diantaranya kana, kada ya, kana saudara-saudaranya ya, kada saudara-saudaranya. Nah, jadi itu sebenarnya bab besar itu namanya af'alun nasikhah. Nasikh itu menghapus ya. Jadi apa yang dihapus atau apa yang dinasikh itu adalah
mubtada khobar gitu. Jadi mubtada khobarnya itu dirusak gitu ya. Istilahnya diganggu gitu kestabilannya. Kalau mubtada marfu, khobar marfu, giliran datang nih fiil-fiil yang bikin ngerusak ya, fiil-fiil nasikh istilahnya ya, yaitu kana saudara-saudaranya, kada dan saudara-saudaranya, maka istilahnya itu af'alun nasikhah. Nah, ini bagian kedua karena bagian pertama itu kana ya. Bagian pertama itu kana. Nah, si kada dan saudara-saudaranya itu salah satu aksamin ya. Ada tiga ya. Yang pertama, sebenarnya ini harusnya bukan ini ya, bukan. Nggak tahu. Ini judul buat bait 164 ya. Jadi bait 164 ini kan ngomongin af'alul muqarabah ya, bukan ngomongin af'alun nasikhah. Jadi yang pertama af'alul muqarabah sama ya, wahiyya ma wada'a lid-dalalati ala qurbi wuqu'il khabar. Ya, mirip lah, cuman beda istilah aja. Yaitu yang peletakannya ya menunjukkan dekatnya kejadian sekhobar. Contohnya fiilnya apa saja? Kada, waqaruba ya. Jadi ada koruba juga sih. Sini kan kita kada pakai kaf sama ro ya. Pakai kaf apa pakai ko ya? Karena jadi ragu. Ini koruba. Kita di buku pakai kaf kan? Kariba Ustaz. Iya. Kaf kan? Iya. Sini pakai ko. Al-Ausaka kariba. Contohnya pun kariba Ustaz. Kariba kan ya? Berarti ini Kariba. Kariba asubhu itu kan. coba anak cek di buku yang lain. Iya, kariba pakai kaf. Ya, kenapa pakai kof ya? Ya mungkin ada juga kali ya. Karena apa namanya? Koruba juga maknanya dekat gitu ya sebenarnya. Cuman berarti ini beneran kof gitu ya. Karena kof kalau di keyboard jauh sih. Kof sama kaf itu jauh, nggak tipe gitu. Kof itu di bawah angka 3, kaf itu di huruf K ya. Dekat enter jadi jauh. Jadi koruba ya, koruba maknanya dekat. Kada samaru ya, yuqibu ya. Kemudian yang kedua af'alur raja tadi ya, menunjukkan makna apa namanya? Harapan, yaitu ada asa, haro, ikhlau laqa, contohnya ya mirip-mirip lah. Kemudian yang ketiga af'alus syuru, itu yang menunjukkan makna memulai. Dan ini banyak, wahya kathiratun, kan sama ya, di Muyassar 3 juga banyak ya. Jala, tofiko dan seterusnya. Nah, walam yarid, nah ini yang penting nih. Apa yang infonya? Walam yarid fil Qur'ani min af'ali hadhil bab illa kada. Jadi kita belajar tuh sebenarnya di Al-Qur'an tuh kagak ada ya. Yang ada tuh, yang beneran ada tuh kada doang gitu. Jadi kita belajar bab ini sebenarnya di Al-Qur'an tuh hampir nggak ada. Cuman dikit lah ya, itu contohnya yakadu itu. Yakadul barku yakhtofu itu ya kan. Jadi walam yarid fil Qur'an min af'ali hadhil bab, af'alul muqarabah ya, illa kada, kecuali kada dalam bentuk madi, dalam bentuk mudhari. Ya, asa ada, tofiko ada. Ya, jadi kama sayati insyaallah. Jadi yang banyaknya ini yang muncul di Al-Qur'an tuh kada, asa sama tofiko ya. Kalau asa banyak ya, asa lumayan di Al-Qur'an. Kemudian wa tasmiyatiha bi af'alil muqarabah min babit taglib. Jadi penamaan fiil ini dengan istilah muqarabah itu hanya termasuk bab umum aja, generalis aja, secara general. Karena secara golib, secara umumnya memang menunjukkan makna kedekatan muqarabah. Faghalibal ba'du ya li syahratihi wa kasrati wuqu'ihi alal baqi gitu. Jadi mungkin aja sih maknanya ada yang lebih spesifik lagi ya. Secara umum memang maknanya itu dekat gitu ya. Fa hadhil af'alu al-mazkuratu ya tarfa'ul mubtada'a wa yakunu isman laha wa yakunu khabaruha khabaron laha fi mahali nasbin. Ini sama ya. Jadi dia merupakan isimnya, khobarnya itu fi mahali nasbin. Kenapa? Karena
jumlah fi'liyah ya, karena jumlah fi'liyah. Jadi pasti khobar itu fi mahali nasbin, nggak disebut mansub. Ila annahu la yakuna fi hadhil bab ila jumlah. Kenapa? Karena khobarnya itu tidaklah datang pada bab ini kecuali dalam keadaan jumlah. Nah, di sini poin-poin yang aneh. Wa yushtaratu fi khobari af'ali hadhil bab, ya, dan dipersyaratkan khobar pada fiil-fiil di bab ini an yakuna jumlatan fi'liyatan, harus jumlah fi'liyah. Fi'luha mudhari'un, fiilnya mudhari'. Clear ya, sama seperti di muyasar ya. Kama marra fil amsilah, sebagaimana telah datang di contoh-contoh di atas. Waqad ja'a madian, tapi ada juga sih sedikit. Nah, ini qad ini, ingat, kalau qad ditambah jumlah fi'liyah itu maknanya kadang-kadang. Kalau qad masuk ke fi'il madi itu artinya sedikit. Ya, litaklil ya. Bisa sedikit, bisa juga maknanya litaukid, sungguh. Bisa kayak maknanya dekat. Jadi qad kalau masuk ke fi'il madi itu maknanya ada 3 lah minimal. Ya, maknanya sedikit, sungguh ya, atau dekat. Kalau dekat yang qad qamatis shalah itu ya. Ya, salat akan ditegakkan. Nah, sedikit dan sedikit datang dalam bentuk madi ya. Kama fi sahihil Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, jadi ada di hadis nih. Faja'ala. Oh, jadi ada di hadis ya, af'al yang mirip begini yang datangnya fi'il madi ya, si khobarnya itu fi'il madi, kan kita lagi ngomongin khobar kan, dan ini contohnya kebetulan ja'alanya. Ja'ala ini sebenarnya secara kategori dia af'alu syuru ya, bukan muqarabah, bukan roja, tapi af'alu syuru ya. Kita baca hadisnya, faja'ala rajulu idza lam yastati' an yakhruja arsala. Nah, ini khobarnya. Jadi faja'ala rajulu, jadi bukan menjadikan nih, tapi apa? Mulai ya. Seorang lelaki memulai gitu ya. Gitu ya. Jadi isim ja'alanya itu ar-rajul, kemudian khobar ja'alanya itu fi'il madi, itu arsala. Di sini arsala. Ar-rajulu idza lam yastati an yakhruja itu masih satu paket gitu ya. Arsala rasulan liyanzura ma huwa gitu ya. Jadi ini contoh yang kalau kata pensyarah ada kok khobar fiil begini nih, khobar ja'ala tapi datang dalam bentuk madi gitu ya. Wa nadara, dan sedikit ya, maji'ul khobari isman ba'da asa wa kada ka qaulihi syair ya. Jadi sedikit khobarnya itu datang dalam bentuk isim. Ini syair ya, kita harus panjang penjelasannya. Nah, wa hadza makna qauluhu, dan sehingga kesimpulannya makna dari bait syair tadi ya, kakana kada wa asa yang tadi ya, kakana kada wa asa, Anda belum hafal. Kakana kada wa asa lakin nadar ghairu mudhari'in li hadza ini khobar. Maka maknanya jadinya inna kada ya, bahwasanya kada wa asa dan asa mislu kana, itu semisal kana fil amal, dari sisi amal, beramal ya, memarfu'kan isim, memansubkan khobar. Wa adamul istighna'i bil marfu'i la mutlaqan ya. Dan ya tadi ini masih menekankan bahwa tidak tidak memarfukan secara dia memarfukan isim ya, la mutlaqan, tapi tidak secara mutlak gitu, karena nanti khobarnya itu kan dia jumlah fi'liyah, jadi tidak mirip banget gitu ya. Bidalili ma ba'dahu ya, dengan dalil apa yang ada setelahnya. Itu tadi khobar itu banyak perincian, dia harus jumlah fi'liyah gitu kan, maka nanti fi mahallin nasbin gitu kan. Wa qad nadara ghairul mudhari'i khabaran li hadzaini, dan sedikit khobarnya itu bukan mudhari li hadzaini, bagi asa dan kada.
Dan maknanya anna maji al-khobar anna maji al-khobari ghairu jumlatin mudhari'atin nadirin wa qalilin jiddan. Wa idza kana nadiran fala tasihu muhakatahu ya bal yaktasiru fihi ala sima. Jadi maknanya ya bahwasanya khobar si asa dan kada itu apa namanya sedikit ya yang bukan jumlah fi'liyah fi'il mudhari ya sedikit dan sedikit sekali. Nah, wa idza kana nadiran ya dan meskipun sedikit tapi tidak boleh juga kita bilang bahwa nggak ada sama sekali ya. Jadi bal akan tetapi kita katakan ya ini dibatasi dengan sima. Jadi bisa jadi sih ada gitu banyak yang dari apa namanya yang fi'il madi ya, tergantung kita ngedengar orang Arab gitu. Ya kalau orang Arab akhirnya suka atau ditemukan syair-syair yang juga datang khobarnya itu fi'il madi ya ya tinggal dihitungin aja, tapi tetap secara persentase sedikit gitu ya. Kayak tadi kan contohnya di hadis ya. Kemudian tadi yang kita lewat ini di syair ya. Aksaru fil adab. Nah ini kalau ini kalau ini bukan ngomongin khobarnya itu dia fi'il mudhari atau fi'il madi, tapi ini bahkan khobar asanya itu isim ya. Ini kayak misalnya kanallahu aliman gitu. Jadi isim apa khobar itu mufrad. Kan kalau yang lagi kita bahas itu kan udah khobar itu udah pasti jumlah atau ghairu mufrad. Cuman ngomongin fi'il itu fi'il madi apa mudhari. Nah, tapi enggak, ini bahkan sedikit juga ada di syair-syair itu bahkan asa sama kada itu khobarnya itu isim gitu. Jadi berarti nggak boleh, nggak menafikan juga adanya khobar asa dan kada itu bentuknya isim atau mufrad ya istilahnya kan. Kalau khobar itu kan ada mufrad, ada ghairu mufrad. Ini contoh asa itu soiman. Kalau yang ini nah ini wama kita wama kitu aiban. Ini kan khobarnya berarti kan khobarnya isim nih, bukan jumlah. Seolah-olah kayak menyalahi aturan kan, menyalahi apa namanya syarat kada itu kan khobarnya harus jumlah, tapi ini ada kok isim, tapi memang adanya di syair nih. Syairnya ini nama-nama penyairnya nih. Ya kurang lebih begitulah, insyaallah. Ada pertanyaan silakan. Selesai bab kada ya. Ini Ustaz, kalau dari kalimat itu tahu bahwa kalimat-kalimat yang biasa kita kenal seperti misalnya akhwaza itu mengambil, kemudian menjadi memulai itu dilihat dari mana ya? Apakah dilihat dari konteks atau dilihat dari struktur kalimatnya? Konteks sih, pertama konteks. Kemudian yang kedua pasti kita akan nerjemahin jala dulu gitu kan. Kalau misalnya ini, cuman kalau ya makanya sih sebenarnya kalau hadis-hadis gitu kadang memang harus talaki ya, harus simak gitu kan untuk meng-cross check ini. Karena kemungkinan baca ja'ala atau kemungkinan memaknai ja'ala itu dengan menjadikan ya kalau konteksnya memungkinkan dan masih nyambung gitu artinya ya bisa aja gitu. Cuman ya itu makanya kadang kalau kita belajar syarah atau belajar syarah hadis atau bahkan buku-buku para ulama sendirilah memang harus talaki ya. Jadi di sini tuh bacanya begini, maksud itu jala gitu ya. Memang kalau sendiri memang rawan salah sih gitu. Jadi kadang kalau nggak dikasih tahu ini adalah jala min babi af'ali syuru gitu kan, bukan jala menjadikan, ya kita pasti seorang lelaki menjadikan gitu kan ketika dia tidak mampu untuk keluar ya gimana nih gitu kan, jadi aneh gitu. Iya. Kan kalau ini kan artinya gini, maka seorang lelaki ketika dia tidak mampu keluar, maka dia memulai untuk mengutus
satu utusan gitu kan. Jadi terjemahnya gitu. Seorang lelaki jika dia tidak mampu keluar, nggak tahu sih ini hadisnya lagi bahas apa sih, coba. Oh, ini kan deh, ini malah harus memang lihat harus Fathul Bari ya. Kan syarah Sahih Bukhari ya. Ini aneh nggak tahu sih. Belum lihat lagi nih ngomongin apa sih hadisnya. Tapi kalau kita pakai terjemahnya, memulai terjemahnya gini. Seorang lelaki ketika dia tidak mampu keluar, maka dia mulai arsala, mengutus seorang utusan untuk ya apa namanya melihat lah mahua ya tentang apa itu gitu. Jadi terjemahnya gitu. Tapi kalau menjadikan kan seorang laki menjadikan apa? Ja'ala ini kalau ja'ala fi'il tam itu kan menjadikan, kita harus ingat ya. Ja'ala itu yahtaju ila maf'ulain. Ya, dia butuh kepada dua maf'ul kan. Ya, kita harus cari maf'ul bihnya. Pertama, mana maf'ul bihnya? Kan ini fa'il misalnya. Ya kan fa'il. Ja'ala ini kudu ada maf'ul bih dua bahkan gitu kan. Secara default dua ya. Bisa satu ya, tapi bisa umumnya dua. Ja'ala itu kan yahtaju ila maf'ulain gitu kan. Ya gitu kurang lebih, memang sering latihan dan ya harus baca-baca syarah sih sebenarnya. Ini pasti kalau udah syarah, baca syarah baru kebayang, oh itu ja'alanya bukan ja'ala ini. Nah ini maksudnya adalah seruan ala sofa ya, lama nazala qaulu ta'ala, maksudnya di sofa marwah ya, ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan apa namanya peringatilah saudara kamu yang terdekat. Ini kayaknya kisah ini ya tentang waktu Nabi diutus ya, kan beliau naik ya ke bukit kemudian bilang, kalian percaya nggak padaku gitu kan, kalau saya bilang di belakang bukit ini ada pasukan yang ingin menyerang gitu kan, percaya gitu kan. Kemudian pas ya maka saya katakan saya adalah rasul. Wah, pendusta gitu kan, gimana gitu kan. Wana dia ya bani ila faqala Ibnu Abbas unzur Fathul Bari Syahwat Ali bin Malik fal khobar. Nah, fal khobar jumlah ini kan. Ini i'rabnya nih. Fal khobaru ja'ala, tadi khobar ja'ala itu jumlah arsala. Wa idza mansubah ya fahiya makhara takdir. Ya makanya harus suruh ngerujuk ke ini Fathul Bari. Ini syarahnya ngomongin apa. Kurang lebih kayak gitu. Barakallahu. Nah, Ada lagi? Silakan. Ya berarti tinggal dikit lagi ya, 2 halaman lagi, insya Allah sampai ke pertemuan kelima berarti. Ya nyantai lah, memang detail ini. Oke baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.